Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu semua yang kami hormati. Mungkin kalau bahasa Indonesia bingung buat coba Ibu. Jadi saya untuk bila aman mungkinnya. Jadi sebenarnya yang saya sampaikan itu secara umum karena acuannya dari BPT seperti yang disampaikan Prof. Bambang tadi sebenarnya secara besar mungkin hampir sama gitu ya, jadi mungkin nanti juga bisa kita percepat ya, mungkin ada sedikit paling yang spesifik gitu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa cepat dan tidak bosan karena memang kita acuannya dan Prof. Bambang itu guru kita itu jadi pendamping gitu ya, Prof. Bambang, jadi tentu saja banyak yang sama. Jadi mau lanjut Mas. Jadi mungkin kita ulangi juga atau payung hukumnya dalam TIP tidak mungkin yang Undang-Undang Nomor 2012 dari Pengadilan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi, kemudian juga Permendikbudristek Nomor 7 2020 tentang perubahan perguruan tinggi dan seterusnya. Berikutnya kemudian juga surat Permendikbudristek Nomor 0354 2024 tentang persetujuan penetapan lembaga akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pengetahuan atau kita singkat LAM PTIP. Kemudian Kemenkumham nomor apa itu, mungkin saya ikut berdiri sama Prof. aja. Yang jelas karena tidak bisa baca ya, maklum ini sudah bermata 4 ini ya. Kemenkumham nomor AHU 0004.084 poin AH poin 01 poin 27 2004 tentang pengesahan pendirian perkumpulan akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian. Kemudian Permendikbudristek nomor 53 itu jelas utama kita terutama pasal 40 ayat 73 itu adalah bahwa akreditasi dilakukan oleh BPT dan LAM. Itu bentuk berdasarkan rumpun ilmu dan atau cabang ilmu. Di rumpun ilmu kita rumpun ilmu pertanian. Lanjut Mas. Nah, barangkali kalau merujuk di Permendikbud nomor 53 itu kebutuhan umum salah satu LAM itu adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh pemerintah. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, landasan operasional LAM PTIP itu Permendikbudristek nomor 210 ya. Dan sendiri kan ada 2023 tentang indikator kinerja utama, jadi IKU itu juga menjadi acuan kita. Kemudian Permendikbudristek nomor 53 lagi, kemudian Perban PT nomor 12 2023 tentang mekanisme penetapan instrumen akreditasi. Kemudian Perban PT nomor 13 dan 14 ini tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Bambang. Kemudian Perban PT nomor 5/2024 tentang instrumen pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi untuk penancaman status dan ini melalui mekanisme automasi. Itu juga dari Pak. Oke. Berikutnya, jadi kalau berdasarkan Permen 53 khususnya pasal 76 instrumen akreditasi LAM PTIP itu ada satu, akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi. Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran. Kemudian berikutnya
instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dengan mempertimbangkan fokus misi perguruan tinggi, pada pendidikan dan pengajaran penelitian dan atau pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jenis pendidikan akademik, vokasi atau profesi. Nah, instrumen akreditasi sebagaimana dibuat pada ayat 1 dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan. Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh BNPT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing. Berikutnya Mas. Nah, adapun tugas LAM itu menurut pasal 75 Permendikbud nomor 53 yaitu adalah yang pertama akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi, jadi bukan APT. Kemudian akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar pemenuhan standar nasional ITI, pemenuhan standar LAM dan standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat 20B harus lebih tinggi tingkatannya dari standar nasional ITI dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari standar nasional ITI. Kemudian standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BNPT dan luaran akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status akreditasi. Status akreditasi sebagai masih pada ayat 5 terdiri dari terakreditasi, terakreditasi unggul atau tidak terakreditasi. Jadi sudah tidak ada A, B atau baik sekali, baik ya tidak lagi. Nah, status terakreditasi ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf A itu memiliki makna program studi memenuhi standar nasional ITI. Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat 6 itu memiliki makna program studi memenuhi standar LAM. Yang tadi tentu saja lebih tinggi, ada syarat-syarat khusus yang mungkin nanti bisa kita tampilkan. Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berarti memang tidak memenuhi standar nasional ITI. Lanjut Mas. Nah, tujuan pada dasarnya barangkali diingatkan ini dengan akreditasi itu untuk menjamin mutu perguruan tinggi, program studi itu berjalan dengan baik. Maka kita perlu acuan ya, baik standar nasional maupun LAM. Kemudian kita juga supaya tahu kita posisinya di mana, kita lakukan asesmen melalui akreditasi. Lanjut. Nah, pada dasarnya para akreditasi itu mulai dari 2 jalur. Yang satu jalur BNPT ketika belum ada LAM, kalau sudah LAM berarti harus melalui jalur LAM karena kita nanti punya LAM barangkali belum kelompok pertanian berarti harus melalui LAM PTIB. Lanjut. Nah, tadi keluaran akreditasi, biasanya ada mungkin ini ringkas tadi dari ada 4 terakreditasi sementara yang berarti bahwa program studi yang telah memenuhi persyaratan untuk diselenggarakan sesuai standar nasional ITI. Yang kedua, terakreditasi yang berarti bahwa program studi telah diselenggarakan sesuai dengan standar nasional ITI dan standar perguruan tinggi. Dan 3, terakreditasi unggul berarti bahwa program studi telah diselenggarakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai pada setiap kriteria LAM yang melampaui standar ITI dan memenuhi standar perguruan tinggi. Yang keempat, tidak terakreditasi yang berarti penyelenggaraan program studi tidak memenuhi standar nasional ITI sehingga tidak layak untuk beroperasi. Lanjut Mas. Perubahan dari program sebelumnya dari status peringkat ya, penetapan status tanpa peringkat tadi ya, hanya terakreditasi itu tidak terakreditasi, kemudian syarat terakreditasi terpenuhi dari kriteria yang terkait standar nasional. Nah,
kemudian barangkali jadi sebelum ada 9 kriteria, di sini kita menggunakan 4 kriteria yang disebut CRAM, culture, relevance, accountability, dan mission. Kemudian evaluasi, fokus misi perguruan tinggi pendidikan dan yaitu meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian, dan atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jenis perguruan tinggi yang diakomodasi melalui beberapa komponen relevansi. Basis data untuk pemenuhan aspek kuantitatif mengacu pada PDDT. Meskipun saya jujur mungkin asesor juga yang sering ngecek di PDDT itu datanya hampir dikatakan selalu tidak valid. Jadi yang masih kita khawatirkan itu mungkin nomor bapak juga ada. Kemudian ada perubahan ini ya, kemudian di pasal 5 Permendikbud nomor 53 itu bahwa kita ada perubahan paradigma ikut bis proses, tapi kita ubah jadi outcome bis proses. Artinya di sini justru kita sebenarnya meskipun ini dan ini sudah konsep ini kan sudah sejak dulu ketika KKNI gitu kan sebenarnya, terus kemudian muncul OP gitu. Artinya luaran, terus saja luaran itu juga untuk ibaratnya kita membuat sesuatu, membuat produk sesuatu itu perlu proses, tapi juga perlu bahan baku, perlu masukan. Nah, tanda luaran ini termasuk barangkali termasuk yang dampaknya, gitu ya. Jadi untuk yang luaran ini yang standar kompetensi lulusan, profil lulusan, capaian belajar lulusan, dan standar proses, ini pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, standar penilaian, standar pengelolaan, standar masukan, standar isi, standar dosen dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, dan standar biayaan. Lanjut. Nah, sasaran mutu nah, tadi yang dianukan di kalau tadi ada 4 itu yang masukan, proses, luaran, dampak, dan semuanya kemudian dinilai dengan indikator yang masuk dalam 4 kriteria tadi yang disingkat dengan CRAM atau 4 standar pendidikan dievaluasi diasesmen dengan 4 kriteria indikator. Lanjut. Nah kemudian penjelasan secara ringkas kriteria assessment yang dimaksud culture itu kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian relevance itu memenuhi dan sesuai ketentuan semua kepentingan mahasiswa, mahasiswa lulusan, pengguna lulusan, dan masyarakat secara umum. Kemudian accountability mengacu pada 4 area kunci yaitu organisasi, keuangan, sumber daya manusia, dan akademik. Sedangkan yang mission yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang menunjukkan keunggulan dan kekhasan berbasis sumber daya dan lingkungannya. Jadi sumber daya termasuk sumber daya manusia masing-masing. Lanjut. Kemudian itu kan akreditasi. Kalau kita mengacu pada pasal 76 Permendikbud nomor 3 tahun 2023 yang mengatur tentang instrumen akreditasi. Yang pertama, akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi. Instrumen akreditasi sebagaimana disebut pada ayat 1 disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria standar luaran. Jadi standar luar ini termasuk dampaknya. Jadi proporsi penilaiannya poin butirnya saja menjadi secara rasional menjadi lebih banyak. Lanjut. Nah, kemudian instrumen akreditasi PTIP yang barangkali bisa menjadi 3. Ini kemudian pemenuhan syarat minimal akreditasi untuk pembukaan program studi untuk perolehan terakreditasi sementara, yaitu untuk ada 2 prodi baru dari perguruan tinggi baru dan prodi baru dari perguruan tinggi yang lama. Jadi
menyampaikan di sini. Kalau yang betul-betul baru yaitu dan kemudian yang kedua instrumen akreditasi ulang program studi untuk perolehan akreditasi dengan mekanisme assessment oleh asesor. Nah, yang pertama yang terakreditasi sementara untuk prodi baru, ya, untuk program studi baru kan baru sementara itu perlu melakukan reakreditasi untuk berdasarkan status terakreditasi. Kemudian yang sudah terakreditasi tapi untuk memperoleh terakreditasi unggul. Kemudian instrumen pemantauan dan evaluasi mutu program studi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme otomasi yang nanti itu mudah-mudahan betul bisa berjalan dengan baik mesin baik otomatis ya, baik sistem ya, mudah-mudahan ya. Lanjut. Nah, kemudian alur penyusunan instrumen ya, dari segi yang aturan acuan kita termasuk permen 53, kemudian kriterianya ya, jadi kita sebut RAM, jadi cuma relevansi ini yang paling banyak yang mengikuti pendidikan bisa jadi menjadi inti pendidikan dan pelatihan atau terjemah. Kemudian sasaran itu yang tadi masukan proses dan ya, jadi kalau misalnya tadi saya gambarkan ini supaya ilustrasi saja. Jadi komposisi nilai itu juga butirnya, indikatornya itu dari di situ. Jadi apa sebenarnya dan termasuk dalam pendidikan itu barangkali kita pahami yang pokok. Kemudian kalau dari jenis pendidikan, prodi akademik itu ada S1, S2, S3, vokasi D1 sampai magister terapan, kemudian juga program studi pendidikan jarak jauh, kemudian juga termasuk yang untuk pertanian di universitas terbuka juga. Kemudian instrumennya syarat minimum pemenuhan akreditasi untuk akreditasi ulang, unggul dan otomasi. Berikutnya, nah syarat minimum prodi tadi barangkali agak sedikit berbeda untuk yang prodi PT yang baru sama yang lain karena memang yang baru ini kan betul-betul belum ada SPMI sehingga barangkali asesmennya nanti barangkali yang membedakan itu tanpa SPMI. Berikutnya Mas. Nah ini barangkali cuma ini ketutupan kursi itu yang bawah itu ya. Untuk ketersediaan efektivitas SPMI gitu, ketutupan ya itu tanpa, jadi semuanya sama wajib tapi kecuali yang SPMI. Berikutnya, nah ini mungkin untuk ilustrasi saja itu jumlah butir dari masing-masing prodi komposisinya. Jadi ini kecenderungan kalau vokasi kenapa lebih banyak karena memang juga misalnya seperti inovasi yang digunakan industri, kemudian dosen praktisi yang jadi mengangkat. Berikutnya butir indikator untuk status terakreditasi. Ya, untuk yang program studi yang mempunyai status terakreditasi sementara itu harus diajukan oleh unit pengelola program studi pada lambat 9 bulan sebelum administratif terakhir. Dan program studi yang juga terakreditasi mengalami penurunan mutu, maka sehingga terjadi program studi tidak lagi memenuhi standar nasional DITI dan atau standar LAM PTIP, sehingga perlu dilakukan reakreditasi melalui mekanisme asesmen oleh asesor. Berikut. Prodi baru yang berstatus terakreditasi sementara. Jelas, yang pertama ada syarat minimum, ada syarat minimum harus terpenuhi. Apabila terpenuhi, maka berlaku 5 tahun untuk prodi baru dari PT yang lama dan 8 tahun untuk prodi baru dari PT baru. LAM PTIP melakukan pemantauan terhadap semua butir indikator syarat minimum terakreditasi. Nah, skor penilaian yang kita gunakan untuk LAM karena ini memenuhi syarat atau tidak, artinya cuma dia tidak atau skornya 0 dan 1. Jadi kalau tidak memenuhi 0, kalau memenuhi 1, jadi cukup simpel. Berikutnya.
Ini jumlah butir indikator tradisi berbagai jenjang ini. Mungkin ada aja. Dari berikutnya, aja. Nah, distribusi bobot sasaran mutu program standar terapan yang kita rumuskan ini dari 4 kriteria itu seperti ini, terutama untuk menggambarkan saja. Jadi bahwa basisnya luaran, menggunakan luaran, jadi proporsinya barangkali lebih banyak. Kalau kita jumlah barangkali hampir 60%. 60% itu dari luaran, artinya luaran termasuk dampak. Kalau luaran dan dampak itu kita jumlahkan barangkali itu hampir 60. Berikutnya, kemudian proporsi perkriteria dan kompetensi satu strategi yang unggul. Nah, ini untuk dari 4 kriteria, dan ini masing-masing jenjang dari vokasi itu 1 sampai pendidikan jarak jauh. Berikutnya, dan juga untuk butir indikator stabilitas unggul, kursi juga kemudian berikutnya yang berikutnya. Nah, kemudian rubrik untuk penilaian akreditasi unggul kita menggunakan order 4. Jadi seperti yang kita perhatikan PT sekarang antara 0 sampai 4. Berikutnya, terakreditasi unggul untuk syarat perlu status terakreditasi unggul terpenuhi tadi 5 tahun untuk nilai akhir lebih besar 360, 3 tahun untuk nilai akhir antara 321 sampai 360. Berikutnya, nah ini syarat status unggul D1 dan D2 ini untuk adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 poin. Itu di antara yang pertama adalah jelas siklus penjaminan mutu, kemudian yang kedua kurikulum, kemudian fasilitas ya, belajar laboratorium dan seterusnya, kemudian kelulusan tepat, kemudian waktu tunggu dan persentase jabatan akademik di TPS. Kemudian berikutnya, kemudian untuk yang D3 ini juga sama, yang pertama itu penjaminan mutu, kemudian kurikulum, kemudian fasilitas, kemudian kelulusan tepat masa tempuh kurikulum, kemudian itu waktu tunggu dan persentase jabatan. Di situ juga kita lihat tetap yang outcome itu diusahakan outcome base. Berikutnya, kemudian untuk yang S1 juga mirip di situ ya, outcome itu yang lebih besar di situ dibandingkan untuk yang input maupun proses. Berikutnya, yang sarjana terapan, ya demikian sarjana terapan. Berikutnya Mas, nah ini kemudian yang magister. Magister juga barangkali situ nanti yang S3 itu barangkali yang publikasi yang lebih ditekankan. Jadi bobotnya outcome juga lebih besar. Berikutnya yang magister terapan, terus lanjut berikutnya yang doktor. Nah, dokter di sini poinnya apa itu menjadi meningkat nanti kalau dibandingkan nanti mungkin yang terapan itu mungkin untuk relevansi penelitian bobotnya agak kita kurangi. Berikutnya, nah itu jadi tadi 325 itu jadi 3 untuk relevansi. Nah, berikutnya PJJ tadi ya, kemudian bersama dan tanpa. Oke, berikutnya. Nah, untuk sarjana PJJ berikutnya. Nah, kemudian panduan akreditasi dalam PTIP, jadi ini yang sudah kita siapkan. Jadi kriterianya, indikator dan prosedurnya, kemudian penulisan dokumen akreditasi dan juga panduan penilaian. Nah, berikutnya.
Nah, penetapan status terakreditasi sementara program studi baru ini ya, mungkin lebih ini SOP-nya cuma belum saya buat sempat membuat untuk bacanya. Jadi keputusan penetapan hasil terakreditasi sementara ditetapkan melalui rapat pleno yang digelar oleh LAM PTIP dan dihadiri oleh Dewan Eksekutif LAM PTIP minimal beranggotakan 5 orang berdasarkan instrumen penetapan keputusan akreditasi LAM PTIP. Kemudian kedua, penetapan keputusan akreditasi LAM PTIP dilakukan setelah hasil asesmen kecukupan atau AK tanpa asesmen lapangan. Kemudian program studi baru yang telah mendapatkan surat keputusan pendirian program studi baru dari kementerian terkait bagi PTS dan PTN non PTNBH itu harus dari kementerian, atau rektor bagi PTNBH harus mengajukan akreditasi kepada LAM PTIP sebelum menerima masuk. Sementara otomatis akan mendapatkan status terakreditasi sementara ketika LAM PTIP menetapkan bahwa program studi baru tersebut telah memenuhi syarat minimal pendirian program studi baru. Jadi tetap LAM PTIP dan PTIP itu harus melakukan asesmen untuk syarat. Lanjut. Untuk penetapan status terakreditasi dan status terakreditasi unggul, keputusan hasil akreditasi ditetapkan melalui rapat pleno yang digelar oleh LAM PTIP yang dihadiri oleh Dewan Eksekutif LAM PTIP minimal dan 5 orang untuk menentukan status terakreditasi program studi yang dihadiri berdasarkan instrumen penetapan akreditasi LAM PTIP. Penetapan keputusan akreditasi LAM PTIP dilakukan setelah hasil AL mendapatkan persetujuan dari ASESI dan validasi dari validator. Adapun urutan prosedur penetapan adalah sebagai berikut. Siap, itu sistem yang kita kembangkan, aplikasi yang kita kembangkan, sistem akreditasi pertanian, maksudnya bentuk pertanian, memberikan notifikasi hasil AL yang dilaporkan asesor kepada Dewan Eksekutif. Nah, Dewan Eksekutif mencermati hasil-hasil penelitian AL yang valid melalui siap. Dengan eksekutif menggelar rapat pleno untuk menentukan status akreditasi. Apabila ada hal yang perlu diklarifikasi terkait kualitas hasil AL, Dewan Eksekutif melakukan klarifikasi kepada asesor. Apabila sudah valid, status akreditasi ditetapkan dalam SK akreditasi dan LAM PTIP menerbitkan sertifikat akreditasi sesuai dengan SK tersebut melalui siap, jadi melalui sistem aplikasi. Hasil penilaian kumulatif semua kriteria dinyatakan dalam sertifikat akreditasi dan SK akreditasi dan sertifikat akreditasi dapat diunduh melalui siap. Lanjut. Nah, penetapan status akreditasi melalui mekanisme otomasi. Jadi kurang ini. Penetapan status akreditasi melalui otomasi dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi untuk program studi yang kita juga biasa pemilihan dengan singkatan PMPS. Mekanisme otomasi merupakan mekanisme akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDT). Adapun dalam pelaksanaannya dilaksanakan sebagai berikut. LAM PTIP melakukan pemantauan melalui siap. Maaf itu ketambahin yang terintegrasi dengan PDDT. Nah, siap akan dikembangkan sistem peringatan dini paling lambat 6 bulan sebelum masa berlakunya status terakreditasi program studi. Penetapan keterpenuhan status terakreditasi melalui PMPS ditetapkan melalui rapat pleno Dewan Eksekutif yang dilaksanakan secara periodik terhadap perkembangan dan laporan dari sistem PMPS. LAM PTIP menyampaikan hasil PMPS kepada BPS melalui siap. Nah, ini ketambahan ini juga masih. BPS dapat memantau terhadap status program studi yang di bawah pengelolaannya melalui akun siap yang dimiliki. Jadi setiap program studi wajib memiliki akun di siap. Data. Nah, berikutnya
Nah, pemantauan dan evaluasi ya jelas tujuannya memantau dan itu adalah untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme otomasi. Itu untuk khususnya status terakreditasi, bukan untuk status unggul. Seperti tadi sudah disampaikan Prof. Berikutnya, nah ini otomasi bentuknya sama ya, proporsinya tapi cuma lebih sedikit karena cuma untuk syarat terakreditasi. Jadi kriteria diterima nggak perlu banyak-banyak ya, yang penting saja. Ya kan dia syaratkan SNCT. Berikutnya, nah ini kriteria dan indikator PMPS ya. Dan cara ada penurunan jumlah mahasiswa baru, kemudian jumlah dosen, bukisnya persentase dosen tidak tetap terhadap dosen terhitung rasio mahasiswa aktif terhadap dosen terhitung, rata-rata persentase menurun jumlah lulusan 5 tahun terakhir. Nah, di situ ada persentasenya yang apa itu sudah maksimal, minimal. Nah, kemudian persentase lulusan 1 kali masa tempuh kurikulum minimal 30%, persentase kelulusan 2 kali masa tempuh kurikulum itu minimal 60%. Dan rata persentase kelulusan 1,5 kali masa tempuh kurikulum terhadap jumlah lulusan saat tes tersebut dalam 3 tahun terakhir itu 20%. Rata persentase keterlibatan mahasiswa dalam memperoleh prestasi internasional, nasional dan dalam 3 tahun terakhir terhadap mahasiswa aktif saat tes minimal 0,1%. Mungkin kalau membaca butir ini berat amat, tapi cuma kecil. Persentase lulusan TS -2 yang terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun terhadap jumlah lulusan saat S2 itu 5%. Kemudian rata persentase publikasi ilmiah internasional, bereputasi internasional, nasional yang dihasilkan dosen penghitung rasio dalam 3 tahun terakhir terhadap dosen penghitung rasio itu minimal 10%. Persentase kesertaan mahasiswa yang eligible mengikuti MBKM saat tes terhadap jumlah mahasiswa yang eligible minimal 10%. Rata persentase karya ilmiah dosen tambah rasio yang digunakan masyarakat atau industri terhadap jumlah dosen tambah rasio dalam tahun terakhir itu juga minimal 10%. Berikutnya, nah untuk keterangan tabel tadi, untuk tabel itu ada 14. Balikan sebentar, buka dulu. Nah, ada 14. Nah, berikutnya. Nah, ini. Jadi untuk 13 butir indikator itu untuk program diploma 1, diploma 2, diploma 3, 14 butir untuk program sarjana, sarjana terapan dan sarjana pendidikan jarak jauh. Kemudian 10 butir untuk program magister, magister terapan, dokter dan dokter terapan. Menurut pemberlakuan ini barangkali mungkin nanti bisa fleksibel sesuai dengan perkembangan. Tapi mungkin untuk yang butir yang mesti berlaku ini 1 sampai 6 dan atau 7 atau 8 ini akan langsung diterapkan. Terus berikutnya, nah ini mungkin mekanismenya saja. Saya tidak kalau kan sudah urusan waktu ya, itu 2 jam sudah senyum-senyum ya, itu senyum itu artinya sudah memarahi saya sebenarnya buat saya. Yang berikut lanjut. Nah ini nanti laporan evaluasi diri mungkin ediksinya di sini nanti ada template-nya. Berikutnya, jadi untuk gambarkan dari template-nya apa yang harus diisikan, kemudian nanti ada macam misalnya untuk khusus gaya mutu misalnya seperti ini juga tidak perlu tampilkan semua. Berikutnya misalnya ini apa itu sasaran mutu proses, kemudian berikutnya sasaran mutu luaran, sasaran mutu apa yang harus diisikan. Terus ini contoh saja ada dulu. Nah ini perlu dibaca atau tidak? Nanti dibagikan saja mungkin ya. Ya, kalian saja setuju. Saya sudah tahu. Saya jangan membaca.
bosen. Berikutnya nah, terus terima ya seperti ini nggak bisa dilihat ini hanya tidak untuk sarjana ya. Kemudian ini laporan apa itu yang LKPS nanti juga begitu. Cuma ini saya cuma belum menyampaikan karena sekarang era digital nanti terkait dokumen tetap tolong dilampirkan untuk link dokumen digital. Jadi supaya ini kan banyak kita apa itu LED itu ada RPS di situ ada komponen penilaian banyak terkait dengan RPS sudah nggak ada lampiran langsung link dokumennya juga tidak ada. Nah, bagaimana asesor bisa menilai akhirnya harus paling dinilai dua itu sangat murah banget dan karena sudah tidak tahu metode pembelajarannya jelas di situ ada harus dari RPS-nya penilaian masih juga dari RPS. Kalau tidak disajikan bagaimana bisa menilai gitu. Jadi maka perlu nanti untuk yang lab itu karena juga memang sekarang sudah memungkinkan itu nanti terkait semua dokumen apa saja itu termohon langsung di-link dengan file digital. Jadi berikutnya. Nah, terima kasih.